tugas gereja menguduskan, ada pengantarnya dulu, yakni imamat umum kaum beriman. Imamat umum kaum beriman itu diterima oleh kaum beriman karena telah menerima sakramen baptis. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis menerima imamat umum. Ini kemarin di tugas kaum awam kita bahas. Menerima imamat umum Yesus Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Ya, menjadi imam, nabi, dan raja. Lalu bagian tugas pengudusan itu adalah bagian dari tugas imam. Ya, karena imam itu mempersembahkan persembahan umat di atas mezbah kata perjanjian lama, di atas altar kalau perjanjian baru, gitu ya. Nah, lalu bukti nyata seseorang itu beriman itu adalah ia berdoa dan beribadat. Dan semakin orang menundukkan kepalanya, memohon kepada Tuhan supaya dikasihani, supaya ia diberi kekuatan, itu menunjukkan dia semakin beriman. Dan ketika orang semakin menundukkan kepalanya, berarti dia tidak akan error. Yang biasanya error itu karena nggak pernah menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Nah, jadi imamat umum ini melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, lalu kemudian memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Nah, sedangkan yang menerima sakramen imamat itu memiliki imamat jabatan, ya, yang oleh karena itu dia mengemban tugas pelayanan sakramen. Maka kemarin kamu bicara tentang fungsi khusus hierarki, ya, yang disebut mereka menjadi pemimpin, itu disebut imamat jabatan. Setiap orang dibaptis menerima imamat umum, dan mereka yang menerima imamat jabatan, mereka inilah yang masuk dalam golongan hierarki. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut kalau udah paham. Ini kecepatan ya. Oke, lalu gereja yang menguduskan itu tampak lewat doa dan ibadat. Maka doa dan ibadat merupakan salah satu perwujudan tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan menguduskan manusia. Nah, tugas pengudusan itu dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain lewat doa dan ibadat tadi, kemudian lewat pelayanan sakramen. Nah, perayaan sakramen-sakramen, lalu lewat perayaan sakramentali, dan lewat perayaan devosi. Ya. Oke. Di perayaan sakramen itu ada 7. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik ya. Apa saja itu, Stefandi? Iya, Bu. 7 sakramen dalam gereja Katolik apa aja namanya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Terus gimana dong? Banu? Ya, Bu. Apa aja, Banu? 7 sakramen, Bu. Ya. Sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen krisma. Iya, benar, lanjut. 3 ya? Apalagi ya? 4 lagi ya? Sakramen pengurapan orang sakit, terus sakramen baptis, 2 lagi. Ada 7 ya, Bu? Iya. sakramen apa lagi ya? Sakramen Kawin. pernikahan. Sakramen pernikahan. 1 lagi.
tadi udah. Tobat. Udah, sakramen tobat. Sakramen Ekaristi. Pengurapan orang sakit. Udah. Jadi sakramennya yang pertama itu sakramen baptis, ekaristi, krisma. Ini yang ketiga sakramen ini disebut sakramen inisiasi. Inisiasi artinya penggabungan seseorang ke dalam gereja atau ke dalam kelompok tertentu. Kemudian ada sakramen tobat, ada sakramen peminyakan orang sakit. Kedua sakramen ini disebut sakramen penyembuhan, menyembuhkan dari sakit tubuh dan sakit psikis, ya. Karena dosa itu sakit psikis itu, ya. Kemudian sakramen perkawinan dan sakramen imamat itu adalah sakramen perutusan dan panggilan, ya. Dipanggil untuk diutus. Nah, itu 7 sakramen. Jadi tugas gereja menguduskan itu salah satunya lewat sakramen-sakramen, yang lain doa dan ibadat, yang lainnya lagi lewat devosi dan sakramentalis. Dia ada 4 bagian. Oke. Doa resmi gereja itu disebut liturgi. Kata liturgi berasal dari kata Yunani liturgia, artinya kerja bakti, atau lebih diartikan sebagai ibadat resmi gereja. Nah, maka liturgi adalah karya Kristus Imam Agung dan tubuhnya yaitu gereja. Liturgi merupakan perayaan iman yang mengungkapkan iman gereja. Nah, liturgi gereja itu kalau dijalankan seperti yang dijalankan oleh kaum biarawan biarawati itu melebihi dari sholat 5 waktu bagi orang muslim. Karena di sana ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, dan ibadat penutup atau disebut dengan ibadat kompletarium, ya, penutup hari. Lalu kalau biarawan-biarawati itu menjalankan yang namanya ofisi, ya, yang doa-doa seperti ini, yang menjadi ibadah resmi gereja. Nah, doa gereja yang utama itu adalah perayaan sakramen. Nah, perayaan sakramen tadi ada 7 sakramen tadi, ya. Nah, lalu ini dikutip dari Sacrosanctum Concilium. Nanti Anda bisa searching di e-Katolik. Silakan dibuka. Nanti Sacrosanctum Concilium itu adalah konstitusi dogmatis dari Konsili Vatikan kedua tentang liturgi suci. Nah, tentang liturgi suci. Nah, di sana dikemukakan orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi dan berdoa bersama dalam satu kelompok atas nama kelompok. Tetapi doa-doa seperti itu tidak bisa mewakili doa seluruh gereja. Ya. Jadi doa pribadi tadi atau doa bersama dalam kelompok tidak bisa mewakili doa gereja. Baru akan bisa mewakili doa gereja kalau orang yang berkumpul tadi atau kelompok tadi merayakan misalnya sakramen ekaristi. Ketika merayakan sakramen ekaristi berarti mereka mewakili gereja semesta, gereja seluas dunia yang dikepalai oleh paus. Ya. Jadi kalau misalnya Civitas Academica Thomas merayakan Ekaristi di Aula Thomas Aquino, itu berarti menghadirkan gereja semesta. Apa artinya menghadirkan gereja semesta? Karena di sana dia menyatukan kesatuan gereja dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh mistiknya. Nah, di sana. Jadi ketika orang merayakan Ekaristi berarti menghadirkan kesatuan seluruh gereja dalam
doa Kristus sendiri sebagai imam agung dan gereja sebagai tubuh mistiknya. Nah, oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga sebagai sarana, wahana untuk mengantar umat Kristiani dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Jadi lewat liturgi itu, orang diantar kepada persekutuan dengan Kristus sendiri. Nah, tujuan utamanya memang itu. Nah, lalu apa fungsi doa? Ada 5 fungsi doa. Yang pertama, mengkomunikasikan diri kita kepada Tuhan, atau dalam bahasa sehari-hari disebut bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam pengertian yang kedua, fungsi doa yang kedua, berarti saya saat berdoa itu bersatu dengan Tuhan sendiri. Saya mempersatukan diriku dengan Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, saat saya berdoa, saya menyatakan rasa cinta, kepercayaan, ya, saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya. Nanti maka doa itu bertolak dari pengalaman hidup nyata. Pengalaman hidup nyatanya sekarang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi. Ya, pengalaman nyatanya itu. Saya nggak bisa memahami materi sendirian, kemudian di sana terus berjuang, lalu menyertakan Tuhan di sana, percaya bahwa Tuhan memimpin saya dalam belajar sehingga materi yang susah itu bisa saya pelajari dan saya pahami. Nah, ada harapan juga di sana bahwa saya akan bisa melalui kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Nah, maka di sana unsur utama dalam doa nanti adalah iman, harapan, dan kasih. Nah, lalu yang keempat, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan kacamata iman. Jadi apa yang kita lakukan, kita sertakan Tuhan di dalamnya, maka kemudian karya kita memiliki dimensi baru dalam iman. Karena ternyata Tuhan menolong saya dalam pengalaman peziarahan hidup saya, terutama saat saya mengalami kesulitan-kesulitan. Dia tidak ternyata tinggal diam, tetapi dia menolong saya dengan caranya sendiri, yang kadang-kadang saya tidak pahami, karena cara Tuhan itu adalah rahasianya sendiri, yang kadang-kadang dia nyatakan kepada saya lewat pengalaman hidup saya. Kemudian fungsi yang kelima, mengangkat karya kita, pekerjaan kita, karya kamu sebagai pelajar, karya Bapak Ibu guru adalah mendampingi kamu belajar. Jadi mengangkat karya itu yang menjadi bersifat apostolik. Apostolik itu dari rasul-rasul, karya kerasulan, ya, dilanjutkan, diwariskan. Ya, jadi karyanya itu bukan hanya sekadar melakukan karya, tetapi juga bersifat apostolik. Di sini juga artinya dalam penciptaan bahwa manusia sebagai citra Allah mengambil bagian dalam karya Allah, bekerja sama menjadi mitra Allah dalam menyelamatkan dunia. Nah, jadi karya-karya yang kita lakukan itu lalu kemudian bersifat merasul. Karena apa yang kita lakukan itu berusaha membuat hidup kita semakin baik dan semakin baik. Itu berarti membawa kepada keselamatan. Kemudian apa syarat doa yang baik? Doa yang baik itu didoakan dengan hati. Ya, berdoa dengan hati. Hatinya yang bicara dan bertolak dari pengalaman hidup nyata. Pengalaman hidup nyatanya apa? Sekarang saya mengalami kegembiraan, maka ungkapan doanya itu bersyukur. Ya. Sekarang saya mengalami kesulitan. Nah, maka di sana mohon kekuatan dari Tuhan supaya saya mampu melalui kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ini. Nah, jadi pengalaman hidupnya apa? Tuhan, tadi malam saya mendengar ayah dan ibu saya bertengkar. Saya secara khusus sedih, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya memohon kepadamu supaya orang tua saya segera hukum
diungkapkan dengan rendah hati. Rendah hati artinya ya tidak congkak. Kalau rendah hati itu berarti memohon. Kalau memohon, tangannya di atas atau di bawah? Ya, coba berpikir sebentar. Kalau memohon, tangannya di atas apa di bawah? Bawah. Di bawah, ya. Begini, meminta begini. Kalau di atas berarti mengambil, ya. Oke. Nah itu. Jadi diungkapkan dengan rendah hati artinya biarlah Tuhan memberikan apa yang Dia mau berikan kepada kita. Jadi bukan apa yang kita mau. Jadi yang kita mau tentu yang sesuai keinginan kita, tetapi ternyata Tuhan tidak mau yang kita inginkan tadi itu karena mungkin itu membahayakan bagi hidup kita. Nah, kemudian cara berdoa menurut kitab suci itu berdoa secara batiniah. Ya, tidak usah teriak-teriak bersuara kencang. Jadi berdoa di dalam batin. Kemudian dengan cara yang sederhana, jujur. Tidak berdoa bertele-tele, doa panjang-panjang nggak perlu. Itu menurut kitab suci. Nah, lalu sakramen. Sakramen sekarang. Dalam setiap sakramen itu ada dua unsur pokok, unsur hakiki. Nah, sakramen itu sendiri apa? Sakramen itu adalah tanda sekaligus sarana. Tanda atau sekaligus sarana, tanda dan sarana Allah berkarya menyelamatkan. Nah, manusia itu kan sesuatu yang realistis, yang real, maka ia tidak bisa memahami sesuatu yang sangat abstrak. Nah, Allah itu kalau dalam ajaran Islam kan nggak boleh digambarkan dengan apapun. Karena Allah itu tak terbatas, semakin digambarkan semakin menjadi nggak jelas, ya. Tetapi manusia membutuhkan simbol, membutuhkan sarana-sarana supaya ia bisa memahami tentang kehadiran dan kenyataan Allah. Nah, maka Gereja Katolik hidup dengan sangat-sangat banyak tanda-tanda sarana yang diungkapkan. Sarana, simbol, alat untuk menyatakan bahwa Allah itu hadir menyelamatkan. Nah, sakramen itu adalah tanda sekaligus sarana Allah menyelamatkan manusia. Maka ada dua unsur hakikinya, yakni forma. Forma itu apa? Forma itu kata-kata yang menjelaskan tentang peristiwa atau benda atau gerakan atau tindakan. Ya. Forma itu kata-kata yang menjelaskan peristiwa atau benda atau tindakan. Nah, kemudian materia. Materia itu adalah barang, tindakan, ya, benda atau barang atau tindakan yang kelihatan. Ya. Contohnya nanti misalnya penumpangan tangan begini. Itu kan tindakan, kelihatan. Nah, tindakan ini mengandung makna. Nanti disertai dengan kata-kata. Nah, ini yang disebut forma dan materia. Nah, mungkin hari ini sampai di sini aja ya. Ini pertemuan minggu depan kita lanjutkan. Jadi nanti kamu ingatkan pertemuan minggu depan yang baru dijelaskan sampai forma dan materia.